Baik, terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja. Tadi kan adik file sudah ceritakan kisah-kisahnya. Jadi apa pesan Bapak untuk anak-anak Papua yang kami sekarang bersekolah di luar Papua, yang lebih khususnya sekarang kami sekolah di Semangat Purwokerto. Nah, kami selesai sekolah di Jawa, balik ke Papua, bagaimana cara untuk membangun tanah kami sendiri, dan 10 tahun akan datang bagaimana untuk Papua akan maju. Ya mungkin begitu, terima kasih. Ya, spesifik ya. Jadi misalnya ya, kemarin saya nggak sebut perusahaannya. Saya ngobrol sama presidirnya. Presidir bilang, Pak Andi, saya ini mungkin sebentar lagi pensiun. Saya mau meninggalkan legacy di Papua. Karena selama ini saya sudah menghabiskan, saya itu artinya perusahaannya sudah menghabiskan banyak sekali uang, tapi kok nggak kelihatan hasilnya. Dia bilang gitu, Pak Andi bantu saya dong. Saya bilang, saya mau bantu. Nah, saya waktu itu menawarkan begini. Saya bilang anak-anak Papua itu harus didorong untuk belajar teknologi digital. Mereka harus mampu untuk coding, membuat aplikasi-aplikasi yang membantu ekonomi Papua. Ya oke. Saya ketemu orang CSR-nya. Nah, sedihnya orang CSR ini bilang, Pak Andi, kami belum siap. Di sini akses internet juga masih terbatas. Saya bilang, pertama itu nggak benar. Kedua, kalau itu memang di Papua, katakanlah ini di atas ya, di pegunungan, nggak ada akses yang bagus, bawa turun dia, kita bikin di Jayapura. Pelatihan-pelatihan untuk mengenal teknologi digital. Bagaimana Pak Andi kalau bantu mama-mama di sini aja, mama-mama ini jualan noken, jualan-jualan hasil kerajinan gitu-gitu. Saya bilang, ini momentum yang kalian akan sia-siakan kalau berpikirnya begitu. Kita akan bantu mama-mama itu, tapi cara membantunya bukan dengan menawarkan produk-produk mereka yang seperti sekarang secara tradisional. Kenapa? Saya nggak tahu anak-anak muda Papua sekarang, tapi kalau saya nggak tertarik. Dulu di rumah saya pajang itu di dinding panah, kampak, noken saya gantung, ya. Burung cendrawasih katakanlah yang sudah di air keras itu untuk menghias. Saya bangga dulu. Sekarang saya bilang ini bikin nyamuk aja nih. Berapa banyak anak-anak muda yang rumahnya nggak kepengen dipasangin panah gitu kan, tombak atau lukisan kulit. Berapa banyak anak muda sekarang maunya yang simple, kecil, nyaman, tapi jalan-jalan melulu ke luar negeri, kemana-mana gitu. Duitnya habis untuk itu, nggak kepengen dia menghias terlalu banyak rumahnya. Rumahnya itu sederhana aja, minimalis. Itu trennya. Jadi saya bilang bagaimana kita bisa menawarkan produk yang sudah tidak diminati lagi. Mungkin beberapa orang di luar negeri, kalau dulu di Belanda itu banyak, karena masih ada ikatan emosional. Tapi sekarang anak-anak muda di Belanda juga udah gak tertarik lagi dengan barang-barang seperti ini. Jadi saya bilang begini, pertama kita beresin dulu infrastrukturnya, yaitu kemampuan anak-anak ini menjual secara online di dunia. Kemudian kita beresin produk mama-mama ini sama seperti Duanyam. Duanyam itu 3 anak muda cantik-cantik, anaknya orang kaya, pendidikannya luar negeri, yang mengubah kehidupan ibu-ibu perempuan di NTT, di Flores Timur. Nanti cari aja, Duanyam. Jadi dia datang ke sana karena tingkat kematian ibu dan anak tinggi sekali. Dia ingin mengubah itu agar, tapi mereka ada apa ya, kenapa ya? Ternyata sampai di Flores Timur mereka tahu bahwa ternyata karena tanahnya gersang, maka banyak laki-laki, kaum lelaki ini yang kemudian harus bekerja di luar jadi TKI. Tinggal ibu-ibu ini, ibu-ibu hanya bisa tanam jagung, tanam cabai, makanannya begitu-begitu aja sehingga tidak bergizi, sehingga waktu melahirkan antara ibu meninggal atau anak meninggal atau dua-dua meninggal. Jadi tingkat kematian ibu dan anak tinggi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat kematian? Nah, mereka kemudian melihat mama-mama di sana kalau lagi istirahat itu menganyam, bikin tas dari daun lontar.
Kalau dijual harganya cuma 15.000 di pasar. Itu untuk tempat garam, untuk tempat sayur dan lain-lain. Nah kemudian mereka bilang, ih kalau ini dibikin tas yang keren, dibikin dompet, bikin ini, bikin itu, bagus juga. Mereka hubungin temennya di ITB, Bandung, yang jurusan desain produk. Bisa nggak? Bisa. Dia bilang, dibikinlah. Sekarang coba ketik Duanyam. Kalian akan lihat, ih keren banget, keren banget. Untuk pegangan ini aja mereka bikin, kalau kopinya panas kan biasanya itu kan, dia bikin pegangannya, dia bikin tempat untuk mug, untuk tumbler, dia bikin dompet, dia bikin ini gantungan kunci, keren sekali. Itu dari apa? Daun lontar. Akhirnya dia beli dengan harga bagus, dia jual dengan harga yang lebih bagus lagi, akhirnya ibu-ibu ini bisa beli vitamin, bisa kasih makan anaknya yang lebih bergizi, dia juga makan yang lebih baik, sehingga waktu melahirkan anaknya tidak meninggal, dia juga tidak meninggal. Nah itu yang aku maksud bisa kita terapkan di Papua. Jadi ibu-ibunya boleh dia bikin anyaman noken misalnya ya. Noken ini nanti dibikin dengan dengan desain-desain yang baru, yang kekinian, yang kemudian diminati oleh anak-anak muda. Katakanlah di Merauke atau di Asmat itu, kayu-kayu yang diukir. Ukirannya harus juga mengikuti keinginan anak-anak muda sekarang. Lihat aja kalau di NTT. Hari pertama saya datang ke Labuan Bajo, saya datang ke Kupang. Istri saya udah, wih keren-keren banget tenun-tenunnya. Beli. Bagi-bagi ke temannya. Datang kedua kali, ya ini kan udah pernah punya, mulai beli sedikit lagi. Datang ketiga kali, nggak beli apa-apa, udah bosen. Nah sekarang beda, anak-anak para desainer, fashion designer masuk, kolaborasi, coraknya mereka ganti. Itu kan tebal-tebal, kita mau bikin apa, paling untuk bagian bawah aja. Padahal sekarang anak-anak muda pengen juga jadi atasan. Nah, tapi panas, sekarang bilang bikinnya agak tipis sedikit, model begini, desainnya diubah. Kalau dulu cuma begitu aja, sekarang tanpa meninggalkan kearifan lokal. Jadi sentuhan anak-anak muda yang hebat-hebat ini dengan mama-mama yang menenun, itu menghasilkan corak yang disukai, digemari anak muda. Nah jadi kita beresin, saya bilang sama perusahaan itu, CSR-nya. Kita beresin ini, tapi jualannya juga nggak terbatas pada di sekitar Papua. Orang-orang di Jawa suka, orang-orang di Kalimantan suka, di Singapura suka, di Eropa suka, di Amerika suka. Jadi pasarnya kita luaskan. Masalahnya orang ini mungkin udah mau pensiun, jadi dia nggak mau kerja keras. Dia bilang, aduh Pak Andi itu nanti lama susah gini-gini. Saya tinggal. Jadi kalian nanti yang punya pengalaman bergaul dengan anak-anak di Jawa, punya ilmu pengetahuan yang mungkin lebih daripada anak-anak di kampung kalian, berpikirnya juga harus lebih maju dari anak-anak Papua. Jangan kemudian kawin di sini, kemudian nggak kawin sama anak sini boleh, tapi pulang kampung lah. Jangan kawin beranak pinak di sini. Jawa ini udah terlalu banyak orang. Papua membutuhkan orang pintar. Nah, bawalah istrimu ke sana kalau memang istrinya orang sini atau orang Jawa lah, atau Manado atau Makassar atau apa, bawa pulang. Kalau memang cinta, dia akan siap untuk berjuang bersama suaminya dong, membangun tanah Papua. Nah, kalau ada 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, Papua akan maju. Nggak ada lagi kita lihat ada OPM, kemudian bersenjata itu, gerombolan bersenjata. Nggak ada yang kasihan tuh pilotnya sampai sekarang belum ketemu, belum dilepas. Karena semua udah sejahtera. Ini ujung-ujungnya sebenarnya kesejahteraan. Jadi gubernur yang pertama saya ketemu dia berteman kami, kemudian dia jadi duta besar, terus kemudian dia terpilih lagi jadi gubernur, duduk sama saya berdua nih, dia bilang, adek jadi bagaimana kita bangun Papua? Saya bilang cocok sudah, bikin apa? Saya kasih banyak ide, setuju, salaman kita, oke aku bilang jangan korupsi lagi ya, ini uang sebanyak toh, iya kita bangun Papua untuk rakyat Papua, siap gitu kan. Ah kalau gitu kok pidato dulu katanya. Saya disuruh pidato di depan seluruh jajaran ASN di pemerintah daerah. Pidato saya judulnya To Be or Not To Be. Ini Shakespeare itu kan. Kenapa? Saya bilang inilah saatnya Papua maju atau tidak sama sekali. Wah saya bilang ini Pak Gubernur udah janji nih kita nggak korupsi.
kalian juga nggak boleh korupsi. Karena apa? Karena rakyat Papua harus maju mulai. Dana otsus besar sekali, tidak boleh dikorupsi. Sudah, salah satu bantuan saya adalah saya bikin televisi di sana. APBD belum keluar, saya pinjam uangnya Pak Surya Paloh, bos saya 2 miliar, saya bilang udah biayain dulu, nanti APBD keluar kita ganti. Baru 1 bulan 2 bulan nih, anak-anak saya yang saya tempatkan di situ ada 20 orang. Saya bilang begini, dalam pembelian barang-barang nanti kebutuhan apakah untuk menara, untuk kamera, untuk itu, kalau ada markup batasnya itu 20%. Tutup mata aja udah. Siap gitu kan. Saya baru pulang ke Jakarta nih. Baru 2 minggu, 3 minggu anak-anak bilang, "Bang, udah gila nih Bang. Kenapa? Markupnya 100%, 200%. Jadi harga kamera misalnya 10.000, ini bisa 20.000 sampai 30.000 belanjanya." Saya bilang, aduh, pas saya makan siang sama gubernurnya. Saya bilang, lihat nih, korupsi sudah mulai merajalela nih. Barang-barang yang udah jelas kita tahu harganya, wah kurang ajar, nanti pecat itu mereka gitu. Ya pokoknya gini. Tapi Pak Gubernur sibuk di Jakarta terus. Berapa kali saya ketemu, saya bilang, bikin apa lagi di sini, pulang ke sana. Dia mau ke China, karena lobby-lobby untuk supaya investasi China masuk. Jadi kalau kamu ini, jadi satu hari jadi kepala pemerintahan, atau kepala sekolah mungkin ya, atau apapun, nilai-nilai karakter itu harus kalian tanamkan lebih dulu. Bukan otaknya yang harus diasah, tapi hatinya. Tahu-tahu satu hari saya dengar kalian ditangkap gara-gara korupsi. Saya bilang, Tuhan kasih dia hukuman seberat-beratnya. Tapi karena kalian tidak begitu, jadi pasti tidak terjadi ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak Papua yang juga. Ya, jadi pesannya kita semua harus mencari tahu apa yang kita mau, kita juga harus cari tahu apa yang kita cintai dan lalu kita tekuni. Selain itu kita juga harus cari kesempatan dan manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk bisa menyukseskan diri kita dan menyukseskan bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga kita juga harus meningkatkan karakter kita, teman-teman. Ya, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Udah Bapak, saya sudah kaget nih Pak. Ya, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Andi sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita semua. Iya, amin. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Selanjutnya, akhir kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih kehormatan buat saya. Terima kasih. Wih. Siapa yang melukis? Siapa yang melukis? Yang nggak melukis nggak mungkin ada. Astaga, banyak sekali. Apa gerangan? Betul. Ya, terima kasih. Di fotonya upload iki. Di foto dulu. Wah.